There's a monster watching us. You must be the crazy guy. Megalodon. The monster's here. Hey, crazy. Is my mom gonna die? Setelah terjadi kecelakaan kapal selam nuklir di dasar Palung, Filipina, tim penyelamat pun telah dikirim untuk mengevakuasi para korban selamat. Seorang penyelamat bernama Jonas dan dua rekannya yang tiba segera lakukan pencarian di dalam kapal selam. Gak jauh jalan, Jonas nemuin seorang korban selamat. Namun, mendadak kapal seperti ditabrak sesuatu yang sangat besar. Karena itu, mereka bisa merasakan ada makhluk lain di luar sana. Lalu, kapal kembali ditabrak dan diikuti penyoknya dinding kapal selam seakan digigit. Sehingga, Jonas minta semua segera kembali ke kapal penyelamat. Jonas berhasil membawa korban ke kapal, namun dua rekannya harus terjebak di kapal selam. Jonas berencana balik menjemput rekannya, tapi kapal terus ditabrak yang buat dia harus ambil keputusan kabur tanpa rekannya atau selamatkan mereka tapi mempertaruhkan nyawa semua orang. Maka, Jonas pun akhirnya memilih kabur meninggalkan dua rekannya. Everyone! Seorang cukong kaya bernama Morris mengunjungi stasiun penelitian bawah laut bernama Manawan yang dia danai. Kedatangannya itu disambut sang kepala proyek bernama Chang. Lalu mereka juga bertemu putri Chang si Cece cantik bernama Suin. Ada juga putri Suin yang super duper imut bernama Ming. Astaga, lucu kali adik ini. Selesai berkenalan, mereka masuk lift untuk menuju lantai 0 Manawan. Morris sempat protes lihat lift yang terkesan murahan, tapi begitu lihat isi dari Manawan, dia pun kaget saking canggih dan mewahnya fasilitas tersebut. Fasilitas yang terdapat di bawah laut ini memiliki pemandangan berupa dua ekor paus besar dan anaknya yang Suin pancing dengan lagu paus. Kemudian mereka masuk ruang kendali Manawan untuk dikenalkan pada Jack sang perancang kapal selam, Dr. Heller sebagai kepala medis, DJ si pilot jarak jauh, serta kepala stasiun bernama Mac. Tanpa bawa waktu, Chang dan Morris diberi intercom buat komunikasi dengan pilot misi bernama Lori dan dua krunya yakni Toshi dan The Wall. Tujuan misi mereka kali ini adalah menemukan tempat yang diklaim lebih dalam dari Palung Mariana yang diketahui sebagai tempat terdalam di bumi. Berdasarkan teori Chang, seharusnya ada dunia baru di bawah lapisan awan bernama thermocline yang menyelimuti Palung Mariana. Seandainya ada, maka mereka akan menjadi yang pertama melihatnya. Tapi, kalau teorinya salah, maka investasi Morris senilai 1,3 miliar dolar hangus. Atau miskin gak tuh coba? Dengan mengendarai kapsul selam bernama Origin, tim Lori mulai memasuki lapisan awan setelah mendapat izin oleh semua kru di ruang kendali. Perlahan mereka turun ke bawah yang ternyata benar ada lapisan lebih dalam hingga akhirnya mereka berhasil mencapai lautan baru di bawah Palung Mariana. Bawah sana berisikan kehidupan makhluk laut aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah itu, Lori melepaskan sebuah rover seatas izin DJ. Rover ini berfungsi untuk merekam semua jenis spesies di sana buat penelitian. Mendadak, dari radar, Toshi lihat ada sesuatu yang besar mendekat. Akibat terlalu gelap, mereka nggak bisa lihat apa yang mendekat. Jadi, DJ nyalakan lampu tambahan rover agar lebih jelas. Tapi itu malah membuat rover diserang hingga rusak. Kapsul Origin diminta segera menjauh karena dipikir longsor. Gak taunya, Origin juga ikut diserang. Gak cuma sekali, Origin kembali ditabrak yang akibatkan kapsul rusak dan gak bisa mengambang lagi. Lihat kondisi itu, Lori bilang kalau Jonas ternyata selama ini benar sebelum sambungan komunikasi terputus. Please respond. Wall, can you hear me? Rapat dadakan segera diadakan. Heller pastikan mereka masih hidup tapi cuma punya waktu 18 jam. Jax tambahkan kondisi kapsul rusak parah. Ditambah, gak ada orang punya pengalaman penyelamatan di kedalaman tersebut. Pernyataan itu dibantah Mac karena dia kenal orang yang bisa. Tapi Heller dan Suin gak setuju. Siapa lagi kalau bukan si botak Jonas? Heller bersikeras menolak sebab dia meninggalkan dua rekannya untuk mati di misi terakhir. Mac ingatkan, diselamatkan 11 orang lainnya termasuk si Heller. Gak tahu diri Anda ya? Adu congor Heller dan Mac disudahi Chang dengan bilang, kata-kata terakhir Lori menyatakan Jonas tidaklah gila seperti diagnosa Heller. Jadi dia putuskan mereka butuh bantuan si botak.
Si botak Jonas sendiri kini menetap serta menjalani hidupnya dengan santai sambil kobam di Thailand. Puas kobam, dia balik dan berhenti seenak jidatnya di tengah jalan karena lihat ada helikopter parkir di sekitar rumahnya. Masuk rumah dia langsung lihat Meg dan Chang. Seakan tahu tujuan kedatangan mereka. Belum dijelaskan detailnya, Jonas sudah bilang tidak mau lagi menyelam buat menyelamatkan orang. Meg gak pedulin dan minta dia dengar rekaman pembicaraan terakhir dengan Lori tadi. Dengar suara Lori, Jonas pun terdiam sebab Lori rupanya adalah mantan istrinya. Karena itu merasa ada kesempatan CLBK, Jonas pun mau kembali menyelam. Di dalam Origin sendiri, The Wall berusaha menyalakan daya cadangan sedangkan Sitoshi tampak pasrah dengan menuliskan wasiat untuk istrinya. Gak lama, Origin berhasil dinyalakan kembali dengan daya cadangan. Mendadak, Lori sadar kalau lampu nggak boleh dinyalakan, tapi udah terlambat karena kapsul kembali diserang. Akibat goncangan dari serangan tadi, perut Lori tertancap sebuah obeng. Sementara itu, di Manawan, Heller lagi tunjukkan video percakapannya dengan Jonas pasca misi terakhir dulu kepada Suin. Heller masih yakin waktu itu Jonas berhalusinasi karena panik, dan sekarang harus kembali percayakan nyawa orang di tangannya. Di saat itulah DJ Data mengabari keadaan kru di Origin kepada Suin, di mana oksigen pada Origin bocor dan cuma punya sisa waktu 2 jam. Tahu itu, Suin ambil keputusan pergi menolong mereka walau berpotensi kematian. Keluar dari ruang kendali, dia ketemu si lucu Mei yang lagi main masak-masak. Setelah menjelaskan ke Mei kalau dia harus pergi menolong temannya, sejurus kemudian Suin pun udah berada di kapsul selam dan bersiap menyelam. Perginya Suin terus diperhatikan putrinya yang takut kalau mamanya nggak bakal pulang lagi. Di saat bersamaan, Jonas tiba di Manawan. Chang langsung diinfo kepergian Suin oleh Jax. Begitu yang lain tiba di ruang kendali, tanpa buang waktu, Chang segera bawa Jonas cek fisik dulu. Yang ngecek siapa lagi kalau bukan Heller yang terus dipelototin Jonas. Biarpun pemeriksaan belum selesai sepenuhnya, Jonas sudahi buat bisa menolong Lori secepatnya. Dengan diantar Meg, Jonas tiba di kapsul selamnya bernama Evolution. Masuk ke dalam, dia dapat tambahan kru yaitu si Meiying. Lihat Jonas, Meiying bilang, kau pasti si botak gila itu. Karena dia sering dengar dari Suin dan Heller. Gak cuma itu, dia juga kasih info penting ke Jonas, yakni mamanya seorang janda. Lagi cari papa kayaknya si adik ini. Selesai menyebarkan info penting itu, Meiying pun pamit. Sebelum keluar, ditanya apa mamanya bakal mati. Dengar itu, si botak janji bakal bawa pulang semua dengan selamat. Lalu, Evolution dapat izin menyelam dari semua kru. Begitu kapsul diluncurkan, Jonas terdiam sejenak akibat trauma. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya si botak cadas pun meluncur menuju lokasi Lori berada dengan kecepatan tinggi. Jax jelaskan dia alihkan semua tenaga ke mesin kapsul agar bisa cepat sampai. Hal itu bisa sebabkan Jonas tak sadarkan diri menurut Heller. Walau udah diingatkan Meg, Jonas nggak pedulikan saran Heller. Suin sendiri sebenarnya diminta balik ke Manawan, namun dia menolak karena merasa nggak butuh Jonas. Jadi tanpa ragu dia masuk ke thermocline. Jonas sendiri mengalami mimisan akibat tekanan. Bukannya melambat, dia bahkan matikan alat komunikasi buat tambah kecepatan. Just keep pressure on that. Suin yang tiba di bawah terus mencari keberadaan Origin. Gak lama mencari, dia berhasil nemuin posisi mereka. Tanpa berlama-lama, dia bersiap menderek Origin ke Manawan. Saat bersiap menembakkan magnet, kapsulnya ikut diserang yang tak lain oleh... Hey, what's happening? Cumi-cumi super besar. Kapsul Suin diremas dengan kuat yang bisa sebabkan kapsul meledak. Ketika hitungan mundur kapsul akan meledak, si cumi-cumi mendadak diserang oleh seekor hiu segede gaban. Atau lebih tepatnya nenek moyang hiu yang bernama Megalodon. It's Megalodon. So glad I'm not crazy. Lihat itu, Heller pun kaget yang membuktikan keputusan Jonas dulu udah tepat. Jonas minta Suin matikan kapsulnya. Berhubung butuh 30 detik buat matikan mesin, lampu pada kapsul berhasil menarik perhatian si Mega. Gak ada yang bisa Suin lakukan selain menerima nasib. Untunglah si botak berhasil mengalihkan si Mega dengan flare yang ditembakkan dari Evolution. Setelah menjauhkan Megalodon, Jonas minta Suin balik ke Manawan karena dianggap cuma beban. Setelah Suin pergi, Jonas turunkan Evolution ke Origin buat menyambungkan Palka. Dengan las dan stretcher, Palka dibuka. Alhasil, bertemulah dia dengan sang mantan di kedalaman 11.000 meter di bawah laut. Dengan sisa-sisa cinta di antara mereka, Jonas segera mengangkatnya ke Evolution. Sialnya, si Megalodon balik lagi setelah bosan ngejar kembang api. Jonas harus cepat kalau nggak mereka bisa mati semua ditabrak dalam kondisi Palka tersambung. Sadar nggak bakal sempat, Toshi titipkan wasiatnya ke kantong The Wall. Setelah menaikkan The Wall, Toshi bersiap korbankan diri dengan memisahkan Palka. Lalu, dinyalakan semua lampu buat mancing Megalodon menyerangnya agar Evolution bisa kabur.
Setibanya di Manawan, bukan dapat terima kasih, Jonas justru mendapat makian dari Swin karena dianggap kembali meninggalkan orang lain untuk mati. Jonas cuma bisa menghela napas dengar tuduhan itu sambil bilang ke Meg, gila perempuan ini. Jonas lanjut buat ngecek kondisi Lori. Setelah tahu dia baik-baik aja, Jonas pun pergi. Heller coba panggil Jonas. Buat apa? Buat minta maaf atas tuduhannya ke Jonas dulu. Kemudian Jonas balik kabin buat mandi. Selesai mandi, kabinnya diketok dan tanpa ngecek dulu, Swin main selonong masuk aja. Setelah Heller, kini Swin yang minta maaf dan nuduh Jonas. Begitu lihat Jonas cuma pakai handuk dengan setelan roti sobeknya, Swin pun malu-malu nikmat sebelum segera pamit. Waktu pintu ditutup Jonas, ngintip sedikit. Pesona roti sobek emang beda. Lagi nyesal liatnya kurang lama, Swin dikagetkan kemunculan Meg. Meg sampaikan ke Swin kalau Jonas seorang duda berduit jadi gas aja. Suka-suka aku gini ngubah dialog film. Bodoh amat, lanjut. Para kru berkumpul buat membahas Megalodon sepanjang 21 meter tadi yang seharusnya udah punah lebih dari 2 juta tahun lalu. Rupanya salah, sebab selama ini mereka terkurung di bawah Thermocline Palung Mariana. Tanpa diundang, Jonas hadir ke meeting tersebut dan mendapat ucapan terima kasih dari dedek lucu sebelum dia pergi keluar. Mei pergi ke lantai 0 buat main bola remote-nya. Asik main sendiri, mendadak dia berhenti karena dengar sesuatu. Merasa aman, Mei lanjut keliling tanpa dia sadari si Mega berada tepat di belakangnya. Para kru yang lagi meeting berusaha menolak ide Morris buat berburu si Megalodon. Tiba-tiba Meg suruh diam karena dengar teriakan Mei. Gak cuma para kru, Jonas juga dengar dan langsung lari menuju sumber suara hingga bertemu Swin dan Meg. Gak jauh cari, Swin nemuin remote mainan Mei dan gak jauh dari situ Mei duduk ketakutan sambil bilang, "Mak, there is a monster, they're watching us." There's a monster watching us. Alangkah kagetnya mereka waktu lihat bekas gigitan Megalodon di kaca yang diikuti kemunculan si anak paus. Swin heran karena induknya nggak ada. Ternyata penyebabnya adalah si Megalodon. Kenapa si Mega bisa keluar dari Thermocline? Itu karena waktu evolusi naik tadi secara nggak sengaja udah buka jalur akibat peningkatan suhu, sehingga tercipta jalur yang terbuka sementara untuk dilalui si Megalodon. Tiba-tiba radar menangkap sinyal adanya kecelakaan 3 kapal di dekat Manawan. Yakin itu ulah si nenek moyang hiu, Jonas ajak mereka pergi memburunya. Tiba di lokasi kecelakaan, mereka nemuin banyak bangkai hiu tanpa sirip. Artinya kapal yang diserang adalah kapal pemburu sirip hiu. Karma udah ngebantai cucunya si Megalodon. Selain bangkai hiu, potongan tubuh manusia juga ditemukan. Udah gitu, si pelaku pembantaian masih berkeliaran di sekitar situ. Chang berencana menembakkan racun ke area lunak buat bunuh si Mega. Tapi menurut Meg, si Mega keburu kabur sebelum semua alat bisa dirangkai. Muncullah Morris dengan idenya buat tembakan GPS biar bisa lacak posisinya terus. Masalahnya kapal nggak bisa dekati si Mega karena bakal diserang. Cara satu-satunya adalah berenang dengan tenang ke arahnya menurut Swin. Siapa yang akan berenang di dekat hiu segede helikopter itu? Jawabannya jelas sang pemeran utama, Jason Statham. Kalau sampai dia dimakan, apakah Swin akan menyesal? Jelas dong, tapi cuma seiprit penyesalan. Singkat waktu, Jonas bersiap berenang buat nembakin GPS ke si Mega dengan daya jangkau tembakan maksimal 30 meter. Setelah beres semua, Jonas pun pergi menantang maut. Mendadak si Mega menyelam. Jonas mulai panik sambil turun naik seakan teh celup buat cari keberadaannya. Tiba-tiba merasa jaraknya cukup dekat, Jonas berhasil tembak GPS ke sirip si Mega. Namun mereka membuat kesalahan dengan menariknya balik yang sebabkan getaran yang bisa dirasakan si Megalodon. Lihat dirinya diincar, si Jonas mulai beradu berenang hingga akhirnya pemeran utama selalu selamat. Herannya kenapa Megalodon gak mau nyerang kapal mereka ya? Setelah ditandai, kini mereka siapkan racun berjenis etorpin buat membunuhnya dan juga sebuah kurungan anti-hiu berbahan polikarbonat. Jax klaim bahan tersebut anti hancur dan bisa menahan hingga 20.000 PSI atau per square inch tekanan gigitan. Padahal kekuatan gigitan Megalodon itu 40.000 PSI loh. Bodoh ah. Gak mau digaji buta, kini gantian Swin yang beraksi. Jonas awalnya khawatir keselamatan Swin dan berniat menggantikannya. Tapi Swin yakinkan kalau buaya darat aja dia sikat, apalagi cuma Megalodon. Lagian dia lebih tahu anatomi hiu dibanding Jonas.
Buat memancing Mega mendekat, The Wall sebarkan ikan yang dilumuri darah di sekitar Suin. Gak lama muncullah sekumpulan hiu berukuran wajar. Namun mendadak mereka bubar jalan, yang artinya Megalodon datang. Bukan dari kiri atau kanan, melainkan dari bawah tabung anti hiu. Saat Suin mau tembak matanya, si Mega menjauh seakan tahu. Lalu dia lakukan serangan dadakan dengan menarik tabung yang tersambung ke kren katrol penambat. Saking kuatnya si Mega, kapal sampai ikut terseret. Bahkan tiang kren roboh dibuatnya. Di momen kejepit itu pun Suin masih bisa tembak racun ke dalam mulut Megalodon. Gak terima ditembak, Mega kini berniat menelan Suin sak-sak tabungnya sekaligus. Dengar itu, botak cadas tanpa ragu melompat ke laut buat menolong. Hell yeah! Dengan ikuti kawat penambang tabung, Jonas berenang mendekati Suin dan Megalodon. Lihat itu, Megalodon mendadak bermanuver hingga membuat kapal ikut berbelok sampai kawat putus yang buat kren menghantam Jax hingga kecebur. Merasa Jax mangsa lebih menyenangkan, si Mega melepas tabung. Jax segera dilempari tangga oleh Morris dan berhasil naik tepat waktu. Momen itu dimanfaatkan Jonas buat coba buka penutup tabung. Sialnya, oksigen Suin malah bocor yang buat dia mulai tak sadarkan diri. Masalah bertambah dengan jatuhnya kren ke laut yang akan menyeret tabung. Buat ulurkan waktu Jonas, The Wall lemparkan umpan buat pengalihan sekaligus kawat penambat buat menahannya. Di saat bersamaan, Suin berhasil diselamatkan. Mega sendiri memakan umpan yang buat kawat penambat menyangkut di badan Mega. Akibat kuatnya tarikan, The Wall sampai jatuh ke laut. Megalodon sendiri mengarah ke Jonas dan Suin dengan kecepatan tinggi. Begitu mau dicaplok, kawat penambat berhasil menahannya bertepatan dengan racun yang bekerja hingga mengirim si Mega ke alam lain. Suin berhasil diangkat ke atas kapal dan langsung dilakukan CPR. Heller yang memompa jantung, tapi Jonas yang kasih napas buatan. Namun, sayangnya, Suin masih hidup. Begitu sadar biarpun ada papanya di sana, Suin justru mau ngomong empat mata sama Jonas. Kirain mau minta tanggung jawab karena udah nyaplok bibirnya, rupanya cuma mau terima kasih. Beres mental-mental, Suin diajak keluar buat lihat hasil tangkapan mereka. Gak lupa The Wall minta Jonas bantu fotokan. Biar ada lucu-lucunya, The Wall diprank dengan bangkai si Mega hingga jatuh ke laut lagi. Di saat itu, Jonas dan Suin perhatikan foto si Mega yang diameter mulutnya gak cocok dengan yang nyerang kaca manawan. Itu karena masih ada Megalodon lain yang jauh lebih besar muncul buat makan Megalodon Junior. Segitu masifnya ukuran si Megalodon sampai buat kapal terbalik hingga Chang dihantam skoci. Jonas segera selamatkan Chang, sedangkan Morris langsung minta dikirim bala bantuan. Di sisi lain, Heller dan Jax entah bagaimana caranya bisa terdampar jauh dari posisi kapal. Mega yang berada di dekat mereka pun meluncur buat makan siang. Tahu udah gak sempat, Jax pasrahkan nasibnya pada Yang Maha Kuasa. Tapi Heller berpikir lain. Setelah berpesan ke Jax, dia percikan air buat mancing Megalodon memakannya agar Jax bisa selamat. Kehadiran Megalodon kedua bikin DJ histeris, sebab dia harus kehilangan banyak temannya akibat si Mega. Di saat itu mereka mulai sadar Meg hilang. Rupanya dia berenang ke arah kapal bot buat bawa mereka semua pergi. Akibat hantaman skoci tadi, Chang menderita luka parah dan harus segera mendapat perawatan. Sialnya, si Megalodon terus mengejar mereka. Tiba-tiba muncul sebuah heli nembakin GPS dulu baru menyerangnya agar si Mega nggak ngejar. Hingga akhirnya mereka berhasil balik ke Manawan dengan kondisi Chang yang udah pulang ke Sang Pencipta. Semua kru Manawan dikumpulkan Morris untuk menyampaikan bahwa dia udah menghubungi pemerintah Cina, Thailand, Vietnam, Aussie, bahkan Indonesia mengenai kemunculan Megalodon. Oleh sebab itu, perburuan Megalodon bukan lagi tugas mereka. Jadi Manawan akan ditutup sementara sampai si Mega bisa dimusnahkan. Setelah mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban Manawan, Morris bergegas naik ke heli buat evakuasi, sedangkan para kru akan dijemput kapal esoknya. Ternyata bukannya pulang, Morris justru siapkan tim serta bom Semtex untuk membunuh si Megalodon sendiri. Balik ke Jonas, dia pergi periksa kondisi Lori yang lagi menjaga si Mei-Ying. Rumor kedekatan Suin dan Mei-Ying mendapat dukungan dari si mantan istri. Tabah sekali si mantan ya. Gak cuma Lori, bahkan Mei-Ying pun mendukungnya dengan membisikkan ke Jonas, "Botak, aku juga suka samamu."
Kembali ke perburuan Megalodon. Dengan GPS yang tadi terpasang, mereka mengarah ke posisinya. Begitu target terlihat, Heli melempar 2 bom Semtex yang langsung membunuh Megalodon. Buat pastikan mati, Morris minta lempar sekali lagi. Setelah yakin target beneran mokat, barulah diberani mendekat. Seorang anggotanya dia suruh buat ambil 2 gigi Megalodon sebagai cindera mata dengan pemandangan para hiu yang lagi prasmanan bangkai si Mega. Mendadak, para hiu itu bubar jalan disertai si anggota yang bilang kalau bangkai tersebut ompong alias nggak bergigi. Rupanya yang dibom itu adalah seekor paus. Sadar salah sasaran, Morris minta buat segera kabur dari sana. Begitu kapal dijalankan, dia malah jatuh ke laut tanpa diketahui lainnya. Sehingga usaha memburunya berakhir diburu sang raja lautan. Paginya, Meg tahu kalau Morris tidak mengabari ke pihak manapun mengenai Megalodon. Sebagai pemeran utama, Jonas minta Jax buat ngehack sistem GPS Morris agar bisa lacak posisi Megalodon. Sebab Jonas berniat ajak para kru pergi memancing ikan prasejarah tersebut. Sejurus kemudian, dengan kapal lebih besar, mereka mulai perburuan Megalodon. Berdasarkan GPS yang dibobol Jax, posisi Mega diketahui mengarah ke Teluk Sanya yang terdapat salah satu pantai terpadat di dunia. Tahu itu, Jonas membuat rencana perburuan dengan dipancing menggunakan suara nyanyian ikan paus. Terlihatlah pantai yang begitu ramai dikunjungi tersebut. Gak cuma yang asik bermain di laut, ada juga yang lagi foto nikahan. Beres foto-foto, Doggy milik si pengantin memutuskan ikut berenang sebelum dia akhirnya putar balik karena lihat si Megalodon. Sayangnya udah telat buat kabur. Keadaan di pantai diramaikan seonggok bocah lemu yang ngotot ingin berenang walau si mama melarang. Daripada ribut, si emak kasih izin bertepatan dengan Megalodon yang datang buat berwisata. Dia pun berenang sampai GPS yang terpasang di siripnya pun lepas akibat disenggol rantai papan dok pengunjung. Karena rantai nyangkut itu, si Mega menyeret papan dok tersebut hingga menciptakan kekacauan. Keadaan tersebut diketahui seorang turis yang sadar adanya ikan hiu yang langsung buat para pengunjung kocar-kacir selamatkan diri. Termasuk si bocah lemu yang terperangkap gak bisa gerak di laut. Makanya dek, dikasih tahu mama tuh dengar, jangan ngeyel. Gara-gara ngeyel, si bocil menjadi saksi hidup aksi mukbang si Megalodon di pantai. Panjang umur lah kau deh ya. Megalodon mengarah ke sumber suara, di mana Jonas dan Swin udah bersiap dalam kapsul selam mereka. Gak ketemu paus buat makan, si Mega balik incar kapsul Jonas. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga ke ruang sempit di kedalaman, yang tentu dibumbui jumpscare dan juga kapsul yang rusak akibat menabrak karang. Jonas berencana memancing Mega ke arah Swin buat ditembak. Sayangnya, tembakan Swin meleset dan cuma melukai bagian ekor Megalodon. Ledakan dari misil Swin tersebut menarik perhatian beberapa heli berisi para kru TV lokal yang sedang meliput. Swin sendiri menggunakan lampu dim buat alihkan perhatian Megalodon yang diarahkan ke Jonas. Begitu berhasil mengarahkan, misil Jonas malah ngalamin malfungsi akibat tabrak karang tadi. Para peliput berita sendiri terlalu fokus sama Megalodon hingga terjadi kecelakaan udara yang jatuh ke arah kapal para kru Manawan. Karena itu, semua kru harus lompat ke laut buat selamatkan diri. Tawanannya dalam bahaya, dengan seizin Jonas, Swin pergi buat selamatkan Mei. Di sana, DJ nggak bisa berenang malah harus ditenangkan Mei dengan bilang, "Hei botak gempal, diam, ada monster bodoh." The monster's here. Tiba-tiba muncul sesuatu yang ternyata kapsul selam milik Swin. Kapsul itu pun jadi tempat penampungan para kru lainnya. Ini tersisa Jonas dan si Megalodon buat buy one dengan situasi diburu atau memburu. Jonas sampaikan pesan gak seberapa menyentuh ke Swin, seakan bakal mati sebelum matikan alat komunikasi. Kemudian dia melaju ke Megalodon yang juga mengarah ke dia. Dengan manuver atas bawah, Jonas merobek perut hiu dengan bagian sisi kapsul yang tajam. Mega masih bisa hantam Jonas dengan ekor yang bikin kapsul mengalami kerusakan. Bahkan dia balik menggigit kapsul Jonas dengan penuh emosi hingga memecahkan kacanya. Mega terus menggigit dengan niat hancurin kaca. Tahu nggak bisa bertahan, Jonas bersiap kabur dari kapsul. Begitu berhasil lolos, bukan kabur, Jonas dengan giginya menikam si Mega dengan pisau, dilanjutkan menikam sebuah tombak dari kapsul ke matanya hingga membuat Megalodon meronta kesakitan. Darah yang keluar dari Megalodon telah mengundang cucu-cucunya buat buffet makan siang.
Namun, ada seekor hiu martil lebih tertarik mangsa botak berotot. Untungnya Swin balik buat selamatkan Jonas, sehingga pertarungan berakhir dengan kemenangan tanpa korban jiwa dari pihak kru Manawan. Kemudian, Swin evakuasi Jonas menuju kapal si pengantin. Gak taunya ketemu si Doggy yang berhasil selamat. Setelah itu, semua kru berkumpul di kapal pengantin dengan adegan so romantis dari Jonas dan Swin. Serta diakhiri dengan tos kepada mereka yang selamat, begitupun yang telah menjadi korban Megalodon. Tamat. Kalau cari film-film seru penuh aksi, The Meg bisa jadi pilihan. Si Mega itu juga sering terekspos panjang film. Mana padat banget filmnya, makanya panjang durasi alurnya. Cuma khas film-film Jason Statham, nothing special dari segi cerita dan dia tetap gak terkalahkan. Jason ini mau lawannya Godzilla juga bakal tetap menang. Tahu kenapa? Karena di setiap film di kontraknya ada klausul khusus kalau dia nggak boleh kalah. Sama kayak kontrak The Rock, Vin Diesel gitu. Bayanginlah mereka di franchise Fast and Furious bareng. Gimana coba? Dia kalau meranin Thanos, kelar udah riwayat Avengers itu. Jadi penasaran sama The Meg 2 nanti? Plot absurd apa yang mau diceritakan setelah si Mega ini mati ya? Ada berapa Megalodon sebenarnya? Kita tunggu aja lah film keduanya. Sekian aja review film The Meg ini. Thank you for watching and happy botak cadas. Dah.